ternyata kesadarannya rendah. Hadirin, bagaimana cara melatih supaya kita bisa menguasai pikiran? Sederhana. Coba, nanti kalau di rumah ada waktu senggang, duduk tenang, relax. Setelah tenang, relax, coba fokuskan pikiran pada nafas. Sadari bahwa nafas adalah bukti kehadiran sang hidup pada diri. Sadari ketika nafas masuk, dia mencatat semua ruang cipta kita. Sadari ketika nafas keluar, dia membawa semua yang di ruang cipta ke ruang kehidupan. Sadari sepenuhnya, sehingga kita menjadi waspada. Satu pertanyaan. Pernah nggak kita bertanya, sebetulnya penyakit saya berasal dari mana? Semua ketika sakit pasti beli obat. Betul? Sedangkan obat itu tidak pernah mengobati penyakit. Obat itu hanya meredakan rasa sakit sesaat. Dan setelah itu sakit lagi. Karena sumber masalahnya penyakit itu adalah spiritual, intuisi, mental, dan tubuh kita kekurangan energi. Karena tubuh kita isinya listrik dan kimia. Nah, kalau sistem kelistrikan tubuh kita kacau balau, sistem kimia tubuh kita kacau balau, yang diproduksi oleh tubuh kita lebih banyak hormon-hormon kortisol daripada hormon-hormon yang menguntungkan. Tubuh tidak memproduksi dopamin, serotonin, oksitosin, ya, endorfin, zat-zat yang untuk memelihara kesehatan tubuh. Ya sudah, wajahnya kusut, dompet kusut, hati kusut, rumah tangga kusut, hubungan sosial kusut. Ya, kalau sudah kusut, mengurainya lebih sulit. Lalu banyak orang ketika kusut malah mengambil solusi-solusi yang membuat masalah tambah kusut. Oke. Para hadirin, keindahan, kasih, kreativitas, sukacita, damai itu ternyata tidak bertinggal dalam pikiran. Tetapi semua itu beralamat dan bertinggal di kecerdasan yang melampaui pikiran. Ketika kita sudah mampu menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran itu, maka kita sebetulnya sudah mengawali yang namanya kebebasan. Itu yang disebut dengan aktivasi kesadaran. Nah, kalau diaktifasi kesadaran kita, lama-kelamaan kesadaran naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, sampai puncaknya kesadaran. Puncak kesadaran dalam agama Islam disebut Sidratil Muntaha. Disitulah kita akan mengalami yang disebut dengan tauhid. Nabi Muhammad mengalami perjumpaan yang sebenarnya dengan Allah. Inda Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrata ma yaksa. Kenapa kita tidak mencapai itu? Kenapa sholat kita tidak mencapai itu? Kenapa saum kita tidak mencapai itu? Kenapa umroh dan haji kita tidak mencapai itu? Karena kita seperti kebanyakan orang melakukan sesuatu hanya seperti yang dilakukan orang. Akibatnya apa? Semua ritual itu tidak mengangkat kita sampai di Sidra Al-Muntaha kita. Jadi, proses peleburan diri dengan Sang Maha itu menjadi sesuatu yang sulit. Padahal apa? Dia sudah bersama kita. Tugas kita sebetulnya hanya merasakan kehadirannya. Dan kita merasakan kehadirannya kalau kita selalu menjaga kesadaran kita. Nah, ketika kita menjaga kesadaran kita di situ, maka pikiran tak berdaya lagi. Benar salah, baik buruk lepas dari pikiran. Maka dia sudah melepaskan kedua terompahnya. Dalam bahasa Quran surat Toha, Nabi Musa waktu diundang memasuki Al-Muqaddasi Tua, perintah Allah cuma satu, lepaskan kedua terompahmu. Karena kamu sekarang sedang berada di lembah suci tua. Jadi di situ Nabi Musa mengalami Sidrah Al-Muntaha, mengalami penyatuan, mengalami kemanunggalan, merasakan sungguh-sungguh kehadirannya. Dan itu tepat pada saat Musa melepaskan kedua terompahnya. Terompah itu kiri kanan hadirin,
Terompa tuh baik buruk, benar salah, suka tidak suka. Orang baik pada kamu, kamu baik sekali sama orang itu. Orang tidak baik sedikit, besok jadi musuh. Wah, itu masih jauh dari Sidral Muntaha. Kalau hidup masih terombang-ambing dalam penilaian benar salah, baik buruk. Hari ini dia menjadi teman, besok sudah menjadi lawan. Itu bukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Akibatnya, hari ini jadi kawan, besok sudah jadi lawan. Waduh, hidup kayak gitu. Makanya orang yang kayak gitu ya, pasti akan mudah sekali jatuh ke lembah kebinasaan. Mudah sekali menderita. Nah, bagaimana caranya supaya sang kesadaran itu bisa mengendalikan supir, mengendalikan pikiran? Satu, ilmunya. Sederhana. Sadari bahwa kita bukanlah si pemikir, tapi kita adalah si pengamat bagi si pemikir. Nih, ketika pikiran sedang kacau balau tuh langsung keluar, amati aja. Saya bukan pikiran. Itu bukan saya. Jadi itu yang disebut dengan syaiton itu. Barangnya itu. Syaiton itu adalah pikiran gelapmu. Yang terjebak benar, salah, baik, buruk. Karena selama ini kita bicara syaiton tapi nggak jelas barangnya. Maka saya perjelas. Syaiton itu adalah pikiran gelap kita. Pikiran yang tidak terkena oleh cahaya ilahi. Dan itu kalau mengendalikan kita, bahaya sekali. Seorang istri bisa membakar suami. Pikiran gelap. Seorang ayah bisa melecehkan kehormatan anaknya sendiri. Pikiran gelap. Seorang ibu bisa menggunakan anak untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu pikiran gelap. Nah, lihat. Semua manusia yang hidupnya dikendalikan oleh pikiran gelapnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Hasilnya semua adalah penderitaan. Berujung di tempat yang mengerikan. Nah, semua orang yang pikirannya sudah dikendalikan oleh kesadaran, semua akan menemukan kebahagiaan dan kebebasan. Hadirin, mungkin bukan suatu berita baru kalau di tempat yang oleh masyarakat disebut suci dan terhormat, malah di tempat itu terjadi kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Betul? Seorang santri ditegur sama ustazahnya, kemudian ustazahnya dibunuh. Itu kejadian di tempat yang oleh masyarakat dianggap tempat suci. Pertanyaannya, kenapa di tempat itu tidak ada kesadaran? Jawabannya, karena kesadaran tidak dilatih. Yang dilatih cuma benar salah, baik buruk, penilaian pikiran. Lalu apa yang terjadi? Produk pendidikan malah menjadikan orang-orang yang gampang menyalahkan orang lain. Merasa paling benar. Kalau itu yang terjadi berarti pendidikan gagal. Karena pendidikan yang sebenarnya adalah melatih kesadaran. Dan ternyata mencari lembaga pendidikan yang melatih kesadaran di zaman kini ini sekarang sesuatu yang sulit. Tapi mencari lembaga pendidikan yang menjejalkan pengetahuan, menjejalkan knowledge, banyak. Suruh ngapal ini, ngapal itu, ngapal ini, ngapal itu. Dikiranya itu adalah indikator kesadaran. Tidak. Ada orang yang banyak pengetahuannya, tetapi pinter, keblinger. Ternyata kesadarannya rendah. Hadirin, bagaimana cara melatih supaya kita bisa menguasai pikiran? Sederhana. Coba, nanti kalau di rumah ada waktu senggang, duduk tenang. Relax. Setelah tenang, relax, coba fokuskan pikiran pada nafas. Sadari bahwa nafas adalah bukti kehadiran sang hidup pada diri. Sadari ketika nafas masuk, dia mencatat semua ruang cipta kita. Sadari ketika nafas keluar, dia membawa semua yang di ruang cipta ke ruang kehidupan. Sadari sepenuhnya. Sehingga kita menjadi waspada. Menyadari nafas
Kenapa menjadi latihan pokok bagi orang-orang yang mau menempuh kesadaran? Dan selama ini kita mengabaikan itu semua. Subhanallah. Bahkan ketika kita sedang melakukan sholat, apapun, ritual ibadah yang kita lakukan, kalau kita bisa menyadari kehadirannya, waduh, nikmatnya luar biasa. Banyak orang yang saya ajarkan sholat khusyuk sampai nangis, oh bisa begini ya, bisa begini ya. Kok saya merasa saya betul-betul yang dikatakan di Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kok saya merasa panggilan itu buat saya. Saya merasa saya didekapnya, saya merasa saya betul-betul dimanjakannya. Cinta kasihnya begitu luar biasa. Dan merasakan kehadiran seperti itu yang akan membawa kita pada kesadaran. Sehingga hidup kita selalu ya dalam keadaan mawas diri, sadar sepenuhnya. Latihannya sederhana ya. Nanti di rumah bisa latihan seperti itu? Bisa. Daripada pikiran kita lemah, membicarakan orang, daripada kita membicarakan peristiwa, sudah duduk tenang. Coba, sering membuat latihan seperti itu akan terjadi namanya mindfulness. Pikiran itu kehilangan energinya, kehilangan cengkramannya. Apa yang terjadi? Energi dipindah menjadi energi kesadaran. Ingat ya, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi bisa dirubah bentuknya. Jadi rubah bentuknya. Karena energi dalam pikiran tidak bisa dimusnahkan. Energi dalam pikiran bisa dialihkan bentuknya menjadi energi kesadaran. Dan ini kalau dilakukan terus menerus luar biasa. Jadi pada akhirnya hadirin, yang disebut dengan iktikaf itu sebetulnya bukan di masjid saat kita sendiri. Di masjid sendiri itu latihannya, latihan iktikaf. Tetapi iktikaf yang sebenarnya justru butuh orang lain. Butuh orang-orang yang tidak sabar, butuh orang-orang yang gampang marah, butuh kebisingan hidup. Ingat, ketika kita pergi ke hutan sendiri dan pulang dari hutan mengatakan, saya alhamdulillah selama di hutan saya tenang. Hati-hati. Itu jebakan yang dibuat oleh dirimu sendiri. Kenapa tenang? Karena kamu sendiri. Melarikan diri dari kebanyakan orang. Justru kita akan bisa melihat watak kita, profil kita, emosi kita, tubuh spiritual kita saat kita sedang bersama dengan orang lain. Silahkan dicoba. Bapak Ibu pergi ke hutan seminggu. Tenang di sana. Tetapi hasilnya apa nanti? Ketika anak mengatakan sesuatu yang kita tidak sukai, bakal marah? Ketika pasangan hidup melakukan sesuatu yang tidak disukai, bakal marah? Ingat, iktikaf yang sebenarnya itu justru perlu orang banyak. Dan iktikaf yang sebenarnya itu di keramaian. Iktikaf yang sendiri di masjid itu latihan iktikaf. Dan tidak ada pernah orang jadi juara karena hebat di tempat latihan. Juara itu harus ikut kompetisi. Nah, banyak di antara kita yang menganggap kehadiran orang lain yang ribut, yang marah-marah, yang gak sabar itu dianggap sebagai gangguan. Padahal mereka itu semua adalah jalan-jalan kebijaksanaan kita. Jadi kesimpulannya, kenapa kita tidak bijaksana selama ini? Sudah tahu jawabannya? Karena kalian lari dari orang-orang yang dihadirkan Allah untuk menjadi jalan kebijaksanaan. Karena kita menolak kehadiran mereka semua. Betul? Betul? Suami marah-marah, ditolak? Istri marah-marah, ditolak? Padahal mereka dihadirkan semesta jalan kebijaksanaan. Makanya jalan kebijaksanaan itu jalan sempit. Karena itu adalah jalan pribadi. Jadi sekarang, cobalah ngaji itu jangan di masjid terus. Niatkan,
Saya sekarang mau ngaji di rumah. Ngaji yang sebenarnya. Ini kalau ngaji dengan saya, ini ngaji-ngajian namanya. Belum yang sebenarnya ini. Karena semua yang ada di sini sekarang kelihatan seperti sabar. Kelihatan seperti baik. Kelihatan seperti rapi di sini. Makanya ini tempat ngaji-ngajian. Latihan ngaji ya di sini. Tetapi ngaji yang sebenarnya di rumah, di pasar, di jalan. Dan selama ini hidup kita kebalik, disangkanya ngaji yang benar di sini. Padahal ngaji yang benar itu di rumah. Begitu ada yang ngomong, ngaji. Tarik nafas. Nah, ngaji. Itu suka gitu nggak? Nah, sekarang pindahkan tempat pengajiannya ke tempat yang nyata. Paham? Di situ nanti kita akan dibentuk menjadi seperti yang Allah mau. Kalau kita tidak menolak. Tapi kalau kita menolak, kita akan dibentuk seperti yang kita mau. Akibatnya apa? Nih, ini tomat, di sekitar tomat rumput jadi. Yang disirami rumput, lama-kelamaan rumputnya semakin tinggi, tomat lupa tidak disirami. Jadi tomatnya tidak tumbuh, yang tumbuh rumput. Akibatnya lebih tinggian pohon rumput daripada tomat. Apa yang terjadi? Terhalang itu sinar matahari untuk menjangkau tomat. Tomatnya mati dan tidak berbuah. Yang tumbuh adalah rumput. Jadi sebetulnya dalam diri kita tuh ada bibit cinta kasih, ada bibit kemarahan. Silahkan Bapak Ibu, mana yang mau disiram? Mana? Lebih banyakkan mana? Saya kalau lihat kalian tuh takut. Kenapa? Rumputnya lebih tinggi daripada tomat. Kenapa lebih tinggi rumputnya? Karena itu yang kalian siram selama ini. Begitu pengen marah, langsung marah. Siram itu rumput. Coba sekali-kali. Begitu pengen marah itu kendalikan. Saya bukan pikiran. Saya adalah si pemerhati bagi pikiran. Perhatikan aja. Duduk tenang, olah napas, mindfulness. Nanti yang akan tumbuh itu kebijaksanaan. Dan kenapa banyak orang, mohon maaf, yang tumbuh itu malah justru egonya, bukan kebijaksanaannya. Salah siram. Salah siram sebetulnya. Itu aja. Tidak sadar, karena yang disirami lebih banyak itu. Jadi para sahabat, bumi kita ini sekarang sudah sangat parah kondisinya. Yang dibutuhkan bumi sekarang ini adalah kesadaran kolektif. Dari siapa? Dari individu-individu yang berkesadaran. Bumi kita ini sekarang perlu orang-orang yang berpikiran kuat. Yang bisa ngasih solusi dan gagasan untuk menyelamatkan bumi ini. Dan diperlukan orang-orang yang berpikir kuat. Orang yang berpikiran lemah, orang yang berpikiran rata-rata, sementara ini oleh bumi kita tidak dibutuhkan. Butuh orang-orang yang mampu memberikan kesadaran kolektif kepada bumi. Aneh ya, orang menyajikan sesajen sebagai penghormatan kepada bumi dianggap sesat. Orang yang membantai pohon-pohon di hutan tidak merasa bersalah. Orang yang ngasih sesajen pada sungai sebagai bentuk penghormatan kepada semesta dianggap sesat. Tapi orang yang membuang limbah ke sungai biasa-biasa saja. Jadi saya lihat ini sudah mulai kebalik-balik ini. Balik-balik. Bahkan orang yang sangat anti terhadap itu bilangnya musyrik. Padahal nggak ngerti. Leluhur kita tidak menyembah sungai. Leluhur kita menyembah Allah. Tapi leluhur kita menghormati air itu penting untuk kehidupan. Maka mereka berkomunikasi dengan alam semesta. Selaras, selasi, harmoni dengan semesta. Makanya dulu sungai-sungai bersih, bukan? Dan sekarang sungai di kampung pun sudah mulai tidak ada. Maka sekarang begitu ada sungai yang bersih saja menjadi tempat wisata yang mahal. Betul nggak? Berapa banyak biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjernihkan sungai Citarum?
itu hitungannya triliun. Itu? Nah, orang yang punya pikiran kuat, berpikir bagaimana menjernihkan sungai. Orang yang berpikiran lemah, malah justru mengotori sungai. Dia hanya memindahkan kotoran dari rumahnya ke sungai, dan setelah itu merasa dia sudah selesai, karena rumah saya bersih. Padahal dia sudah membuang limbah ke sungai. Hadirin, setuju gak dengan saya? Kita punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan bumi ini. Setuju? Kita perlu mengajarkan anak-anak kita supaya bisa menjaga kesadaran untuk merawat bumi ini. Mohon maaf, saya itu kadang-kadang suka perhatikan ya. Ini di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau sore itu kan banyak sekali ada tempat-tempat anak-anak belajar Iqra, betul? Belajar nadom, belajar agama. Dan di situ tuh biasanya suka ada yang jualan tuh. Apa jualan makanan yang berbungkus atau apa. Saya setuju anak-anak harus mengerti Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Setuju itu. Tetapi selesai itu anak belajar ngaji itu. Berantakan. Bekas kacang, bekas apa. Dan mereka membuang itu. Kalau sudah selesai mengambil isinya, sama sekali tidak diajarkan. Kalau mereka mengotori bumi itu adalah melukai ibu pertiwi. Apa yang kurang dari pelajaran itu? Kesadaran. Yang penting anak saya lancar baca Quran. Yang penting anak saya kalau dites ngaji pinter. Gak peduli anak saya kelakuannya seperti apa. Dan kita juga banyak yang lupa. Orientasi kita pada knowledge ketimbang pada budi pekerti. Betul? Ini. Nah, ini semua perlu kesadaran kita nih, orang tuanya. Ya tentu saja, kalau anak-anak kita hafiz Quran bagus. Plus, akhlaknya juga bagus. Menghafal Quran bagus. Plus, mengamalkan isi Al-Quran. Keren. Itu yang dibutuhkan oleh kita saat ini. Hadirin, pikiran. Itu memiliki kemampuan menciptakan pikiran palsu. Yang diciptakan sendiri dan memantulkan bayang-bayang ketakutan dan penderitaan. Coba, kita tuh sampai tidak bisa membedakan mana palsu, mana nyata. Begitu kita dikendalikan oleh pikiran, ketika pikiran ini sedang meracau, menciptakan yang fiksi dan palsu pun dianggap kebenaran. Betul? Ada yang takut besok gak punya beras? Padahal hari ini beras ada. Padahal besok kalaupun hadir akan diperlakukan seperti hari ini. Tapi diizinkan kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Akibatnya kita lebih percaya pada fiksi yang diciptakan pikiran daripada kenyataan. Hari ini kita baik-baik saja, kita sehat. Kemudian memikirkan, gimana ya kalau besok sakit? Kan kita tidak sedang sakit, kita sedang sehat. Tapi pikiran meracau. Yang paling berbahaya bagi pikiran sebetulnya ketika pikiran itu dipercaya. Jadi pikiran itu sebetulnya tidak berbahaya. Kapan pikiran berbahaya? Kalau dipercaya. Kalau tidak dipercaya nggak bahaya. Begitu pikiran dipercaya dan seakan-akan itu kebenaran. Coba ibu bapak mau ngaji ke sini aja masih mikir. Wah, ke Cimahi mah suka macet. Betul nggak? Padahal kan itu baru ilusi pikiran. Dan kalau orang yang percaya pada pikiran, pergi nggak ke sini? Nggak pergi. Tambah lagi kata pikiran, sayang tuh kalau macet nanti bensin banyak terbuang. Tambah lagi, sayang kan kalau macet nanti sepeda motor mesinnya panas. Pikiran itu suka ngasih ilusi-ilusi yang tidak penting. Tetapi kebanyakan kita percaya. Yuk sekarang sadari
pikiran kita sudah terang atau gelap? Kalau pikiran kita sudah terang, pikiran itu bisa dikendalikan oleh kesadaran.